Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Carolina Vika Puspitasari, SPDSI, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Purbalingga. Keterkaitan antar materi yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Untuk membawa peserta didik menuju ke muara profil pelajar Pancasila, maka kita harus menerapkan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita juga harus mempunyai visi agar anak peserta didik kita dapat mencapai tujuan mereka. Kemudian, kita juga harus mempunyai nilai dan peran agar visi kita dapat terwujud. Setelah itu, kita juga harus membiasakan budaya positif agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada masing-masing peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik mengandung maksud pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus menguasai nilai-nilai dan menjalankan perannya agar mampu membawa muridnya menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak ada menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang terencana. Visi dapat terwujud apabila kerjasama membangun dari seluruh warga sekolah tercapai. Langkah-langkah yang terencana tersebut dapat dituntun dengan tahapan bagja. Dengan B adalah buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dari tahapan bagja akan terwujud budaya positif yang dibibiti dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang merupakan embrio dari budaya positif. Dengan budaya positif akan tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga menumbuhkan kemerdekaan belajar dan membuat mereka menjiwai profil pelajar Pancasila. Budaya positif dibibiti oleh kesepakatan-kesepakatan kelas. Kesepakatan-kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diterapkan dalam seluruh lingkungan sekolah dengan dukungan dari seluruh warga sekolah, maka akan terciptalah budaya positif. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol,
teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membuat peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa embel-embel reward atau hadiah, ancaman, maupun hukuman. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Diane Gozen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti suatu perbuatan atau kata-kata. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda menyelesaikan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang kelima adalah posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glazer Gozen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketujuh adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Menekankan sesuatu pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Diet Cozen dalam bukunya Restitution menyatakan bahwa tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih mengerem emosi saya yang terkadang muncul secara tiba-tiba ketika melihat siswa melakukan tindakan indisipliner. Saya berusaha merubah mindset bahwa motivasi dari dalam untuk disiplin positif akan jauh lebih bermakna daripada pemberian hukuman, penghargaan, maupun konsekuensi. Saya juga berpikir untuk menyemai bibit-bibit budaya positif mulai dari keyakinan kelas, dimulai dari membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang kemudian diyakini bersama menjadi keyakinan kelas. Setelah itu, dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, maka keyakinan-keyakinan kelas tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga menjadi budaya positif. Dalam menempatkan posisi saya menghindari posisi menghukum dan pembuat merasa bersalah, tetapi untuk lebih memposisikan diri sebagai manajer. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Pengalaman saya adalah dalam membuat keyakinan kelas dengan siswa. Saya melibatkan siswa secara aktif untuk ikut turut serta menuangkan gagasannya apa saja yang mereka inginkan untuk disepakati bersama dan untuk bersama-sama dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk keyakinan kelas. Namun terkadang saya masih berbenturan ketika ada guru lain yang masih menerapkan konsekuensi dan hukuman. Yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Dalam membuat keyakinan kelas, tentu saja saya merasa senang dan bersemangat dalam memfasilitasi peserta didik saya dalam membuat keyakinan kelas. Dalam melakukan posisi kontrol, masih banyak guru yang memposisikan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga saya membutuhkan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik di sekolah saya adalah mulai penyemaian bibit-bibit budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang masih perlu diperbaiki adalah mindset beberapa guru yang masih memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan pemberi hukuman. Perasaan saya waktu itu saya merasa benar dengan posisi tersebut.
Walaupun kadang hasil yang saya harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya, atau bahkan mereka cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer, dan saya merasa senang dan bangga ketika dengan saya memposisikan diri sebagai manajer, mereka dapat lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahap-tahap yang mirip dengan segitiga restitusi. Tapi waktu itu saya belum mengetahui dan menyadari kalau itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Hal yang saya lakukan juga bukan tahapan segitiga restitusi yang utuh. Yang sering saya lakukan hanya tahap validasi tindakan yang salah, yaitu membuat murid untuk tahu bahwa yang dia lakukan adalah hal yang salah. Kemudian saya memantik siswa untuk dapat mencari solusi untuk memperoleh dan memperbaiki solusi dari permasalahan tersebut. Hal tersebut akan tetapi belum memunculkan motivasi intrinsik dari siswa, sehingga mereka masih belum memunculkan kemauan dari dalam diri mereka sendiri untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada tentu saja. Hal lain yang menurut saya penting adalah terjalinnya kerjasama antar seluruh warga sekolah. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah, maka akan semakin mudah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terwujudnya budaya positif di sekolah akan membuat lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Demikian seluruh rangkaian rangkuman dari saya mengenai modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.